من جميع الأولياء وسلام على الشيخ الملك الأندلسي الشيخ المؤتي وجميع المؤلفين والمصنفين المقبولين إلى حبيبي dan yang sekali kita guru-guru kita setia yang luhur para santri-santri, para wali santri wali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya wal amwat Sayyidina Khadir alaihi salam al-Fatihah. Dengan izin Tuhan pencipta makhluk, lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sujud menyatakan syukur dan memuji Allah seperti bulan 14 dalam kesempurnaannya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ashraqal badru alaina fahdafat minhul qudur ashraqal badru
Al-Fatihah. Allahumma wasallim wa kal yaquti bainal hajari Muhammadun sepuh ingkang tansah kawula takdimi dumateng Bapak Ibu tamu undangan saha wali santri ugi sedaya ingkang sami rawuh ingkang tansah kawula hormati kawula aturaken ahlan wa sahlan bihudurikum dumateng rencang-rencang kawula kangkang pramila badhe maosaken dandan runtutipun adicara ingkang insyaallah badhe lumampah wonten ing dalu menika. Adicara angka sepindah inggih punika pembikaan. Adicara angka kalih inggih punika nyanyikan lagu Indonesia Raya lan Yalal Waton. Adicara angka 3 inggih punika penyerahan syahadah saha kenang-kenangan. Adicara angka sekawan inggih punika Mauidhah Hasanah. Lan sedanten adicara wonten dalu menika badhe dipun sampurnakaken kanthi waosan doa. Sepindah monggo kita bika adicara wonten dalu menika kanthi waosan suratul Fatihah. Kanthi pengajeng adicara wonten dalu menika sesarengan kalian tumurunipun rahmat saha hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi beto barokah saha manfaat dumateng kita sedaya. Ridhoillah taala wa syafa'illah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Adicara ingkang mangka kalih nggih punika nyanyikan lagu Indonesia Raya lan Jalal Waton. Disuwun dumateng hadirin wal hadirat jumeneng saantawis. Kiaman. Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Thalabah yang senantiasa kita taati dan kita harapkan barokah doanya, kepada segenap Dewan Guru Pondok Pesantren Nahdlatul Thalabah yang senantiasa kita taati, kepada langsung saja kami di sini mewakili dari segenap panitia Khataman Alfiyah Ibnu Malik dan lepas pisah yang ke-17 akan membacakan nama-nama
Wuluan Jember. Nomor 3 Muhammad Hafiz Zaki Ziba, putra dari Bapak Haji Kurdi Ismail dan Ibu Haja Uswatun Hasanah, sepanjang Glenmore Banyuwangi. 4 Abdul Ghafur, putra dari Bapak Misrun dan Ibu Sumini, Pangeran Bengkulu Sari Jember. Nomor 5 Muhammad Afifuddin, putra dari Haji Ahmad Zainuddin dan Ibu Hajah Istifadatul Afifah, Kembolo Kabiran Banyuwangi. Nomor 6 Muhammad Nijam Khalid Abrori, putra dari Bapak Ahmad Nurridoi dan Ibu Ati Nurhayati, Bedengan Tegalsari Ambulu Jember. Nomor 7 Muhammad Hilmi Mubarak, putra dari Bapak Riono dan Ibu Yayu, Sumberjo Ambulu Jember. Nomor 8 Pipin Triwahyuni, putra dari Bapak Monirin dan Ibu Sriami, Kandangan Pesanggaran Banyuwangi. Nomor 9 Ahmad Basit Gofrawi, putra dari Bapak Muhammad Sayyidi dan Ibu Ifatul Waro, Jati Mulyo Jegawah Jember. Nomor 10 Muhammad Isfiqur Rahman, putra dari Bapak Agus Purwanto dan Ibu Hartati, Kota Kerajaan Ambulu Jember. Nomor 11 Abdullah Al-Faqih, putra dari Bapak Muhammad Sucipto dan Ibu Siti Umi Hasanah, Ampel Wuluan Jember. 12 Ahmad Fuhdul Wafa, putra dari Bapak Ahmad Muzayyin dan Ibu Ning Aziza, Sumberjo Ambulu Jember. 13 Ahmad Maulana Mutakin, putra dari Bapak Kusnan dan Ibu Nafsiyah, Taman Sari Buluan Jember. 14 Muhammad Roid Husain Hilmi, putra dari Bapak Marsadi dan Ibu Nasri, Tanjung Rejo Buluan Jember. 15 Muhammad Akbar Fajar, putra dari Bapak Haji Abdul Mu'in dan Ibu Hajah Bismatul Izzah, Rawa Tengah Sumber Baru Jember. 16 Muhammad Riyad Mansur Anik, putra dari Bapak Kaulan dan Ibu Umi Wahidah, Taman Sari Wuluan Jember. 17 Muhammad Fuad Lutfi Azizi, putra dari Bapak Muhammad Sabtul Arifin dan Ibu Siti Nur Azizah, Kasidir Wuluan Jember. Nama-nama khotibah wadaan ke-17 9 Felicia Aida Iru Zahro, putri dari Bapak Mansur dan Ibu Siti Mu'alimah Segoro Jember. 10 Putri Sari Tresnawati, putri dari Bapak Rizal dan Ibu Jamila, Hormat Tabanan Bali. 11 Nabi
wal Qur'an Jember. 18 Mangga Zakiatul Fadila Putri dari Bapak Nur Anwar dan Ibu Siti Maryam Wojomulyo Jember Jember. 19 Dinda Maulidia Putri dari Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Dewi Nabila Ababil Azhar
Arifin dan Ibu Kurnia Asih Pancakarya Ajung Jember. 45 Abelia Brenda Harsanda putri dari Bapak Sutrisno dan Ibu Lukmaima Tegal Trimo Banyuwangi. 46 Dinda Nurul putri dari Bapak Muhammad dan Ibu Erwani Pertonegoro Jegawang Jember. 47 Elsa Daniel Amalia putri dari Bapak Sukarto dan Ibu Eni Purwati Bromyo Tanjung Rejo Kelurahan Jember. 48 Imam Abdul Aziz putri dari Bapak Sotik dan Ibu Rupiati Ningsih Keraton Wonosari Lampurrejo Jember. 49 Diana Eka Putri putri dari Bapak Hadi Aksum dan Ibu Indaryati Sanur Denpasar Selatan dan Pasar Bali. 50 Alisa Berkis Luciana putri dari Bapak Yudi Susanto dan Ibu Siti Muarofah Sumberan Karanganyar Ambulu Jember. 51 Imronatul Azizah putri dari Bapak Imam Bukhari dan Ibu Susiati Kasian Bukhari Jember. 52 Nurul Lailatul Maghfirah putri dari Bapak Slamet dan Ibu Sukarti Karang Temple Andong Sari Ambulu Jember. 53 Yunda Sri Agustin putri dari Bapak Marsandi dan Ibu Andi Sujiati Sumberjo Ambulu Jember. 54 Dewa Taufiqiyah putri dari Bapak Rifki dan Ibu Usana Kalimantan Wayangan Bumuas Jember. 55 Tara Lagi Sesofa putri dari Bapak Fahul Roji dan Ibu Siti Nur Sofia Sumberjo Ambulu Jember. 56 Rifki Pujiananda putri dari Bapak Muhammad Samsul dan Ibu Siti Maryam Lundengan Wuluhan Jember. 57 Ismailiyatul Muwafaqah Asbullah putri dari Bapak Imam Wahyudin dan Ibu Siti Munawifah Sumberjo Ambulu Jember. 58 Fristi Zayati Mala putri dari Bapak Devi Fani dan Ibu Nini Kurniasi Kandungan Kasian Buker Jember. 59 Sylvia Eka Rahmawati putri dari Bapak Rahmat Subagio dan Ibu Hartani Bromyo Tanjung Rejo Kelurahan Jember. Wow.
Nyuwun sewu dumateng para masyayikh saha para sakit dipun suwun sareng-sareng foto wonten. سمدونا في الدنيا فزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعونا في الدنيا فزونا في الأخرى putri dari Bapak Ahmad Baikuni dan Ibu Siti Nur Latifah, Sidodadi Tempurjo. Ranking 2 atas nama Zainia Ainun Nabifah, putri dari Bapak Zainul Ulum dan Ibu Usman. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, wabil khusus dumateng para pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Thalabah, wabil khusus panjenengane Romo Kiai Haji Muhammad Dimyati Burhan beserta keluarga, Romo Kiai Imam Bazar Jauhari Burhan beserta keluarga, Romo Kiai Imam Barizi beserta keluarga, Romo Imam Bastomi beserta keluarga, lan para masyayikh lintunipun, ugi segenap wali santri, khotimin dan khotimat madrasah diniyah baik tingkat wusta maupun tingkat kuliah, para khotimin dan khotimat yang berbahagia serta para undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, bersama-sama kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara at-tasyakur wal muwada'ah li ziyadatin nafi wal barokah, tasyakur khataman Alfiyah Ibnu Malik dan lepas pisah yang ke-17 madrasah
Diniyah Takmiliyah Nahdlatul Thalabah. Mudah-mudahan nikmat ini betul-betul bisa menjadi nikmat yang nambahi manfaat ilmunya para khotimin khotimat dan nambahi barokahnya. Allahumma amin. Salawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan tersanjung pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia apalagi nanti di akhirat. Allahumma amin. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Malam ini sudah jam 11:30 lebih. Ini padahal mestinya acaranya mungkin masih ada foto-fotoan nonton. Saya tidak akan panjang lebar dalam memberikan nasihat. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaat dan barokahnya. Allahumma amin. Bapak Ibu, para hadirin hadirat yang berbahagia, sebagaimana yang tertulis dalam banner di belakang ini, ada temanya adalah 2 nazom dari Nazom Alfiyah dari bab Musbihatul Isbil Fa'il, sifat musyabihat isim fa'il, di mana di dalam terjemahannya ini merupakan harapan khususnya dari para santri hulia. Dalam 2 bait itu disebutkan karakteristik santri, jadi sifat yang dikagumi, yang nanti dari sifat itu bisa muncul kebaikan dan kebijakan yang diharapkan oleh para santri, khususnya santri Alfiyah Ibnu Malik. Yang pertama adalah selalu merendahkan hati. Meskipun sudah tamat Alfiyah, ini kepinginnya para santri ini selalu rendah hati, tegese boten sombong. Ini mudah-mudahan karakteristik ini betul-betul terwujud pada para santri, khususnya santri yang tamat Alfiyah. Kemudian yang kedua, dari 2 bait itu juga ada harapan mudah-mudahan para santri ini mampu menjadi figur, menjadi contoh yang baik bagi orang lain, baik ketika dia masih barangkali setelah tamat ini masih bertempat di pondok, bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya, dan nanti ketika pulang di masyarakat bisa menjadi contoh untuk para masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, memegang teguh loyalitas. Kita tahu bahwa di Yasinat ini alirannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terbukti dari banner yang terpasang ini ada di situ juga 1 abad Nahdlatul Ulama, sehingga diharapkan para santri ini memegang teguh loyalitasnya, baik loyalitas sebagai alma mater Nahdlatul Thalabah atau Yasinat, lebih umum lagi sebagai kader Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU. Kemudian yang keempat, dari 2 bait ini ada harapan bagaimana para santri khususnya yang sudah tamat kuliah ini selalu stabil. Stabil itu gak gampang ruwet gitu. Jadi barang yang diterima sedikit ya diterima stabil, barang akeh gitu so stabil. Biasanya orang itu
kadang saiki so stabil, akeh malah gak stabil. Bisa jadi kadang kalau banyak malah rusak, dan saiki malah stabil. Ini dalam keadaan apapun, kepinginnya para santri ini selalu keadaannya stabil, termasuk suci hatinya dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, selalu husnudzon, selalu baik hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baik secara lahiriah. Jadi meskipun dari pondok ini mboten mluthuk, maksudnya itu jamil zahir itu baik zahirnya. Jadi selalu bisa menyesuaikan kondisi yang dia alami. Ini baik lahirinya. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping ada tema 2 bait nazm itu, di samping kanan kiri ini ada pesan-pesan dari para pengasuh. Yang pertama di situ ada pesan dari Abah Kiai Haji Muhammad Dimyati. Isinya pesan, dari santri sing paling penting nomor 1 temen, nomor 2 taat. Ini baik ketika masih di pondok sebagai santri asli di pondok atau nanti setelah pulang. Ini pesan Abah Kiai Haji Muhammad Dimyati, nomor 1 tiang niku kudu temen dalam ucapan maupun temen dalam perbuatan. Kemudian yang nomor 2 adalah taat perintahnya Allah dan taat perintahnya Rasulullah, dan taat kepada pemerintah atau kepada orang tua selama yang diperintahkan atau yang dilarang itu sesuai dengan ketentuan agama. Ini pesan dari Kiai Haji Muhammad Dimyati Burhan. Hanya ada 2, teman sama taat. Kemudian di sebelah baratnya itu ada pesan dari Abah Imam Bazar Johari. Yang pertama adalah jagalah dirimu. Jagalah dirimu, baik menjaga secara zahir maupun secara batin. Nah, tentunya hal-hal yang perlu kita jaga dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Jagalah dirimu. Kalau ternyata masih ada kesalahan dalam hal menjaga diri kita sehingga kita umpama perbuat maksiat, ya kita harus tobat. Istilahnya di yang nomor 2 itu janganlah putus asa. Janganlah putus asa. Di dalam Al-Quran, wala tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Kemudian pesan dari Abah Imam Bazar yang ketiga, apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah pasti akan datang kepadamu. Jadi kita rukun iman yang nomor 6 itu adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Ini kalau qada itu yang jadi realita. Setiap realita itu adalah hal yang sudah ditentukan oleh Allah, dan itu pasti akan datang kepada kita. Ini oleh karena itu ya kita harus menerima semua kenyataan yang ada. Ini pesan dari Abah Kiai Imam Bazar Johari. Mudah-mudahan 2 pesan dari 2 abah ini, khususnya para santri yang dihatami pada malam hari ini, bisa mengemban dengan baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kemudian di sebelah kiri itu pesan dari Abah Kiai Haji Imam Bahowi Burhan. Pesannya, jangan sampai keilmuan yang Anda miliki, yang Anda pelajari, malah membawa perilaku yang kurang baik kepada siapa saja. Jangan sampai keilmuan yang Anda miliki, yang Anda pelajari, malah membawa perilaku yang kurang baik kepada siapa saja. Dalam sebuah hadis disebutkan, manis dada ilman walam yasdad hudan lam yazdad minallahi illa huda. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah petunjuknya, tambah ilmu malah tambah beling, maka dia akan tidak bertambah kepada Allah kecuali malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Abah Bahowi, keilmuan yang Anda miliki, yang Anda pelajari, jangan malah membawa perilaku yang kurang baik kepada siapa saja. Ini perlu direnungkan. Tambah ilmu mestine malah tambah sae. Dan yang terakhir, ini pesan dari saya sendiri, itu tetapnya ilmu itu dengan senantiasa saling mengingatkan. Tetapnya ilmu, mantepnya ilmu itu dengan senantiasa saling mengingatkan. Khususnya ya yang sudah tamat alfiyah ini mestinya juga mengingatkan kepada adiknya yang tamatan wusta, begitu seterusnya. Jadi ilmu itu akan tetap kalau senantiasa saling mengingatkan. Kemudian yang kedua, barokahnya ilmu itu dengan pengabdian. Ini khususnya yang sudah tamat kuliah, mohon kalau sekiranya belum perlu pulang, ini ya ngabdi dulu di pondok. Entah itu dengan mengajar atau dengan ngajar secara rutin di kelas, atau mungkin ngajar kepada adik kelasnya dan atau temannya. Ini bisa membuat ilmu itu bisa barokah dengan pengabdian. Kemudian manfaatnya ilmu itu dengan ridho guru. Manfaatnya ilmu itu dengan ridho guru, sehingga meskipun umpama khususnya yang tamat kuliah mau diboyong ya, ini sekiranya kalau gurunya belum ridho gitu, jangan maksakan. Ini karena nanti bisa ilmu itu bisa kurang manfaat kalau tanpa ridho guru. Para bapak yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan di sini, ini masalah santri itu di bagian timur itu nanti untuk tempat untuk backgroundnya foto-foto itu yang paling atas itu tertulis santri. Santri itu apa? Karena santri terdiri dari 5 huruf, sin, nun, ta, ro, dan ya. Sin itu singkatan dari sabiqun ilal khairi. Seorang santri harus selalu di depan untuk urusan kebaikan, baik ketika masih di pondok, apalagi nanti kalau sudah terjun di masyarakat. Selalu di depan untuk urusan kebaikan. Kemudian nunnya itu singkatan dari naibun anil ulama, sebagai penerus atau pengganti ulama. Kemudian taknya adalah tarikun anil maksiyah, meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan agama.
Meninggalkan larangan agama itu bagian daripada takwa. Takwa itu menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Biasanya dua unsur takwa ini kalau untuk masalah melaksanakan perintah agama ini biasanya lebih ringan, tapi kalau sudah urusan meninggalkan maksiat ini jadi berat. Makanya ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya. Padeng sholatnya tapi juga padeng maksiat, ya. Ini berarti sholatnya masih belum tanha anil fasya wal munkar. Maksudnya sholat kalau benar ini otomatis sholat itu akan bisa menyegah dari perbuatan mungkar. Ini taknya dari santri, tarikun anil maksiat. Kemudian rohnya ini artinya riyadoh. Riyadoh itu tirakat. Seorang santri kudu wani tirakat. Tirakat itu istilahnya ya hanya maksimalnya cukup, kalau iso kurang, mboten sampai berlebih. Itu riyadoh. Dan yang terakhir ya, itu artinya yakin. Yakin itu sebagai seorang santri harus optimis, harus optimis dalam menjalani kehidupan ini. Para Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pesan saya yang terakhir, ini saya akan menyampaikan sebuah syairnya Imam Syafi'i yang insya Allah di tempat yang seperti ini juga pernah disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Dimyati Burhan. Syairnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa idza lam yakuna la ibaradilati. Hayatul fata, kehidupan seorang pemuda. Pemuda dianggap hidup wallahi demi Allah bil ilmi dengan ilmu, wa tuqa lan takwa atau wedi marang Gusti Allah. Kunci kehidupan menurut Imam Syafi'i kalau seorang itu punya ilmu dan ilmunya itu bisa mengarah untuk takwa. Istilahnya amalnya itu dalam bentuk takwa, melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Kalau dua hal itu tidak ada pada seseorang, maka dia tidak ada gunanya hidup ini. Makanya dalam di syair dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu, ahul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang yang punya ilmu itu dia itu bagaikan hidup yang kekal meskipun dia sudah mati. Bukti bahwa para makam aulia itu justru menjadi penghidupan bagi yang masih hidup. Bukti bahwa para aulia ini hayyun khalidun, kehidupannya adalah kekal. Meskipun wa'usalu tahtat turabi romimu, meskipun balung-balung ros-rosannya di atas tanah sudah hancur, tapi dia masih hidup, terbukti menghidupi orang yang masih hidup. Sebaliknya wadul jahli maitun wa huwa yamshi 'ala thara. Orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, khususnya ilmu agama, dia itu bagaikan orang yang mati meskipun kenyataannya dia masih jalan-jalan di atas bumi. Yudhanu minal ahya wa huwa adimu. Dia diduga masih hidup padahal dia hidupnya tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan para khatimin khatimat, ini khususnya yang khatimin khatimatul ya, ini bisa memperoleh yang dicita-citakan, yang ditulis di banner ini, sehingga kehidupannya akan jadi
kehidupan yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.